Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan seputar dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Ini bab kelima. Sebelum kita mengawali pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah. Setelah itu kemudian sebelum kita melanjutkan ke materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh, kita sudah menjelaskan dan mempraktikkan juga menyimpulkan tentang zakat fitrah dan zakat mal yang luar biasa. Manfaat dalam zakat fitrah dan zakat mal itu diantaranya bisa mensucikan diri kita dengan adanya hikmah zakat fitrah tersebut ataupun zakat mal. Nah, kita lanjutkan ke materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Ini salah satu untuk mempersatukan umat Islam yang ada di seluruh dunia terutama, dan juga mensucikan diri kita dengan adanya ibadah haji dan umroh, juga meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya di sini itu melalui model pembelajaran berbasis offline dan online, peserta didik mampu yaitu melalui video yang disajikan melalui layar infocus ataupun LCD proyektor. Nah, peserta didik dapat menganalisis ketentuan ibadah haji dan umroh dengan baik. Nanti bisa melihat videonya. Kemudian yang kedua, setelah menonton video yang disajikan guru dari layar infocus LCD proyektor, peserta didik mampu mempraktikkan manasik haji dengan baik dan benar. Kemudian, melalui menggali informasi dan diskusi kelompok, nanti ada diskusinya, untuk peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan haji dan umroh dengan benar. Ini mengidentifikasi itu bisa menentukan ketentuan itu ya. Kemudian menyimpulkan tata cara manasik haji di kelas dengan baik dan benar. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya di sana itu ada kompetensi dasar atau KD dan IPK. Di sana itu minimal peserta didik itu setelah dengan ada pembelajaran itu bisa meyakini bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu peserta didik bisa membiasakan diri menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa menunjukkan, memahami, mempraktikkan. Di sini bisa juga kan setelah mengidentifikasi itu bisa memahami ini, baik secara pengertian, rukun, wajib, kemudian dan sebagainya, sampai mempraktikkan itu mampu sedikit. Selanjutnya itu ini teknik penilaian dan pengetahuan dan keterampilan. Ini untuk penilaian teknik. Kemudian selanjutnya di sana itu pengertian haji dan umroh. Haji itu berasal dari bahasa Arab itu hajj. Menurut bahasa, haji artinya menyengaja sesuatu, sedangkan umroh adalah ziarah atau berkunjung. Nah, di sana itu ada secara istilahnya, haji itu menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah dengan pada waktu, cara dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sedangkan umroh di sana itu adalah menziarahi Ka'bah di Baitullah dan berangkat beribadah dengan ketentuan yang telah ditetapkan gitu ya. Itu perbedaan antara haji dan umroh. Untuk membedakannya nanti ada perbedaannya secara detail. Ini di bacaan Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat ini yang digarisbawahi di sana itu dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini bagi orang yang mampu. Karena di sana nanti ada hukum bagi melaksanakan ibadah haji dan umroh juga ada. Selanjutnya tentang umroh. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ini harus karena Allah. Selanjutnya, hukum ini terutama hukum melaksanakan ibadah haji, yaitu fardu ain wajib atas umat Islam sekali dalam seumur hidup. Dalam umroh itu hukumnya adalah sunnah muakkad, dianjurkan, sangat dianjurkan ya. Nah, selanjutnya di sana itu ada syarat wajib melaksanakan haji. Syaratnya Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu. Sedangkan wajib umroh syaratnya Islam, baligh, berakal, merdeka. Ini perbedaannya satu, yaitu kalau wajib haji, syarat wajib haji itu harus mampu. Kalau umroh tidak ada mampu. Itu perbedaannya. Kemudian wajib haji dalam melaksanakan ibadah haji yaitu ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah, melontar jumroh Aqabah pada hari raya haji ya. Melontar 3 jumroh, bermalam di Mina, tawaf wada. Sedangkan wajib umroh ihram dari miqat dan meninggalkan semua larangan. Itu diantaranya. Kemudian sunnah dalam melaksanakan haji dan umroh yaitu pertama adalah membaca talbiyah yang ada di bawah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kemudian yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Dan selanjutnya sholat 2 rakaat sesudah tawaf dan masuk ke Ka'bah. Itulah sunnah dalam melaksanakan haji dan umroh, diantaranya ada 4. Selanjutnya adalah larangan haji dan umroh. Larangan haji dan umroh itu adalah perbuatan yang dilarang selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Apabila dilanggar, nah di sana itu apabila dilanggar wajib membayar denda atau dam gitu ya. Larangan khusus bagi pria, diantaranya larangan memakai pakaian berjahit. Kemudian memakai sepatu yang menutup mata kaki, kemudian memakai penutup kepala. Nah, di sana itu ada larangan khusus bagi wanita, ada larangan bagi pria dan wanita di sana itu. Selanjutnya, hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji, pertama adalah menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Ya, itu diantaranya. Kemudian manfaat bagi umat Islam pada umumnya, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Inilah yang luar biasa, dan juga mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Itu yang luar biasa. Ini hikmah haji dan umrah luar biasa. Di sini juga mendadakan tangan yang begitu kuat. Ini orang-orang yang begitu kuat tandanya. Nah, perbedaan haji dan umrah. Pertama, dalam perbedaan haji dan umrah itu berdasarkan hukum. Nah, hukum melaksanakan haji itu adalah wajib, sedangkan umrah itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, perbedaannya
berdasarkan rukun, kalau haji itu ada wukuf, sedangkan umroh tidak ada. Ketiga, kalau berdasarkan waktu, kalau haji waktunya ditentukan, sedangkan umroh tidak ditentukan. Nah, itu perbedaannya haji dan umroh. Selanjutnya, tata cara manasik haji dan umroh. Di sana ada prosesi ibadah haji. Pertama dalam ihram haji dari hotel tanggal 9 Dzulhijjah siang. Kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, kemudian tahallul awalnya, kemudian mabit di Mina, kemudian melontar jumrah ula, Wustul Aqabah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul akhir, kemudian tawaf wada. Nah, itu diantara tata cara manasik haji dan umroh sesuai tanggal-tanggal tertentu. Selanjutnya, di sini ada salah satu cara rukun umroh. Di antaranya ada ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Ini pakaian seperti ini, tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, berjalan santai kecil dari Bukit Safa sampai Marwah, kemudian tahallul mencukur rambutnya. Selanjutnya, silakan dikerjakan pertanyaan di bawah ini sesuai dengan video yang kita lihat. Nah, ini peserta didik bisa mengidentifikasi masalah, menyebab masalah, kemudian solusinya. Nah, ini bisa disalin di YouTube, ini bisa disalin. Setelah itu ada latihan soal. Soalnya di sini bisa disalin begini, sama yang ada di sini ya, ke Google Chrome disalin. Nanti di sini bisa mengerjakan latihan soal peserta didik. Setelah itu juga peserta didik bisa mengerjakan LKVD di Google Form di sini, ataupun di Live Worksheet di sini bisa disalin gitu ya ke Google Chrome gitu. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.